Oke. Nah, yang bab 4 ini, kalau tadi kan sebenarnya Kak Diana kan udah menjelaskan tentang formula untuk meredakan stres. Terus salah satu formulanya tadi ada yang 4A, metode 321 sama journaling. Terus ini kita juga bisa mengelola waktu untuk reduce stres kita. Nah, yang saat ini aku mau jelaskan adalah yang namanya menemukan Zen secara instan. Ini menarik banget sih, dan ini kayak benar-benar baru aku baca dan aku baru ketahui ya. Jadi ini aku coba sharing, mungkin agak sedikit panjang karena menurutku ini sangat membantu gitu, harus hopefully. Jadi kalau ngomongin tentang Zen itu adalah gimana caranya kita bisa relax gitu. Karena antonimnya overthinking kan ya gimana kita bisa relax gitu. Jadi gimana caranya kita perasaan kita tuh bisa lebih tenang lagi, kita bisa relax, bisa menemukan zen secara cepat pas lagi kita overthinking. Nah, teknik-teknik yang pertama adalah teknik autogenik yang mungkin akan kita lakukan secara dengan 15 sampai 20 menit gitu. Jadi latihan autogenik itu kayak gimana sih? Pertama, kalau misalnya kita lagi overthinking, teman-teman, kita coba setup nih. Kita kayak benerin duduk kita yang nyaman segala macam, terus kita langsung dipraktekin ya, agak-agak nih emang. Terus kita merem gitu, kita merem. Habis itu aduh digedein lagi saya, maaf aku lupa tulisannya apa. Lagi maaf ya, agak minus matanya. Nah, kita kan tutup mata nih, kita tutup mata dan segala macam. Terus kita tarik nafas dan kita bilang I'm completely calm, aku sepenuhnya tenang gitu. Jadi dengan nada yang tenang juga gitu ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman juga cari audio atau tekniknya di YouTube atau apa yang membantu teman-teman nggak perlu ngehafalin urutan-urutannya juga gitu ya. Jadi kayak ngikutin si audionya apa dan segala macam. Terus teman-teman ngomong I'm completely calm itu 6 kali teman-teman. Tapi pelan-pelan aja kayak I'm completely calm, aku tenang sepenuhnya 6 kali pelan-pelan. Habis itu teman-teman fokus di bagian lengan teman-teman. Aku nggak tahu filosofisnya apa, nggak dijelasin ya, tapi fokus ke bagian lengan teman-teman. Teman-teman bilang kayak my arms are very heavy gitu ya. Tangan aku penuh dengan beban secara 6 kali dan terakhirnya ditutup dengan I'm completely calm gitu. Baru setelah itu karena kita udah fokus ke beban lengan, kita rasakan tangan kita tuh agak berat nih teman-teman. Terus di situ habis setelah kita ngomongin tangan kita yang berat ini, kita fokus ke kehangatan lengan kita gitu. My arms are very warm. Ini juga kita sebutin 6 kali dan ditutup dengan I'm completely calm. Jadi I'm completely calm itu benar-benar yang harus menjadi penutup gitu. Setelah kita ngomongin di breathing tadi ya di bagian sana. Dan itu benar-benar kita harus fokus ke atensi kita ke tangan kita gitu, nggak boleh ke yang lain. Terus kalau udah di tangan kita udah ngulangin repetitions itu 6 kali, kita bisa ulangi for other body part gitu, kayak di kaki, perut, dada, kepala gitu ya, sehingga full badan kita itu ngerasa tenang gitu. Dan ketika selesai kita bilang I'm completely calm lagi dan open eyes gitu. Dan di sini sebenarnya di buku itu bilang kalau misalnya teman-teman boleh kok ada trainer yang mengajarkan gitu ya, sama cari di audionya di Google ataupun di YouTube kayak gitu untuk membantu proses ini teman-teman. Kayak bisa ada musik-musiknya dan segala macam yang bisa lebih tenang. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah namanya guided imagery. Nah, jadi ini sebenarnya relate sama yang Kak Diana sampaikan teknik 54321 gitu, dimana sama kita set up lagi diri kita relax, kita pejamkan mata. Habis itu kita gunakan semua panca indera kita 54321 ini untuk membayangkan tempat yang kita sukai gitu, tempat yang ingin kita kunjungi, misalnya pantai, gunung, laut dan segala macam gitu ya. Let's say misalnya pantai gitu ya di gambar itu. Kita harus bayangkan aromanya di pantai seperti apa, suaranya tuh seperti apa, warnanya seperti apa, teksturnya di pasir seperti apa, rasanya kayak gimana dan lain-lain. Kita benar-benar visualize bahwa di saat itu tuh kita lagi di pantai dengan menggunakan teknik 54321 itu gitu. Baru kita bisa juga nih menambahkan our own story gitu ya. Tiba-tiba di sana kita ngebayangin kita ketemu sama malaikat yang ramah gitu kan. Seru banget ya malaikat, maksudnya kayak gitu ya. Terus tapi ngomongnya gitu kan, lucu ya bahasa ini ya. Terus ngumpulin bunga warna-warni di tangan dan lain-lain. Ini tuh
bidadari ya, iya lucu banget. Gue kayak asal jujur ya, ini gue kayak ya angel gitu kan, kayak gitulah ya. Terus ngumpulin bunga warna-warni, terus kita misalnya memetik pohon kelapa, pohon kelapa, memetik buah kelapa gitu ya. Jadi kayak kita create our story yang membuat kita happy gitu berada di pantai itu gitu. Ketemu bule atau apa itu boleh. Baru setelah selesai yang paling penting adalah kita membalikkan memori bahwa oke, kita udah selesai. Kita harus sadar bahwa kita sudah selesai di guided imagery ini. Kita mau kembali fulfill di saat kita yang sekarang gitu ya. Kita pelan-pelan buka mata sambil stretching gitu. Kita stretching, baru kita oke, sekarang aku akan melanjutkan lagi aktivitas aku gitu. Jadi itu teknik yang kedua. Sama teknik yang ketiga adalah relaksasi otot progresif gitu. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang pikiran gitu ya, pikiran yang di atas-atasnya. Sekarang ngomongin tentang otot nih, karena teman-teman sadar nggak sih kalau stres tuh kadang-kadang suka pegel-pegel gitu kan, yang kayak nggak enak, malah nggak enak badan gitu kan bawaannya. Dan kita bisa relaksasi otot progresif ini. Jadi kita coba hold dan fokus apa tensi yang lagi dirasakan. Metodenya secara overall ya teman-teman. Ketika teman-teman tarik nafas, nanti ada beberapa part teman-teman harus kayak ningkatin apa sih tensi itu bahasanya, tekanan yang ada di tubuh teman-teman ketika breathe in dan ketika breathe out. Teman-teman release the tensions dan setiap part badan itu repeat 2 kali. Apa aja sih part yang bisa dilakukan ya, ini ada di nextnya. Jadi kita set up lagi merem gitu ya. Yang pertama adalah tangan. Jadi ketika tangan kita gini, kita hold the tension, digenggam erat-erat, tapi pas breathe in kita pas tarik nafas kita tekan, pas kita buang nafas kita lepas gitu, relax. Habis itu kita tekan lagi tangan kita, habis itu kita lepas. Jadi 2 kali repetitionsnya gitu. Baru habis dari tangan sebelah sini lanjut ke lengan gitu ya, kita tensinya kita naikin, terus kita release lagi. Baru kita repeat for another hand yang kiri gitu ya misalnya. Jadi kita coba kayak gitu, tapi balik lagi ya teman-teman, dilakukan ketika tarik nafas sama buang nafas. Terus yang ke part selanjutnya adalah kepala gitu ya. Kepala itu yang ini gambarnya sebenarnya dia apa sih namanya, kayak melotot. Ini melotot sebenarnya, gambarnya nggak kelihatan, tapi itu melotot kayak gini pas tarik nafas. Terus kita relax lagi pas buang nafas 2 kali juga. Habis itu kita kalau yang di mata itu kita merem. Kita merem tapi kayak sambil senyum ditahan gitu, merem. Habis itu kita lepas lagi, ulang 2 kali. Habis itu di rahang itu kita buka mulut kita sampai ketarik rahangnya, terus kita release tension lagi 2 kali. Habis rahang apalagi tuh, habis rahang shoulders, habis rahang pindah ke shoulders, kita tahan ke atas, kita turunkan lagi, habis itu kita turunin 2 kali juga. Habis itu kalau yang punggung itu kita kayak majuin badan kita ke depan, terus kita release tension lagi 2 kali juga. Udah nih badan udah kan. Habis itu ke kaki itu misalnya kalau kita lagi duduk kita kayak angkat badan kita sih gitu, kita tahan badan kita pas kita tarik nafas, terus habis itu kita turunin badan kita lagi, relax selama 2 kali. Habis itu kaki kita selonjorin, tapi kakinya tuh kayak jarinya tuh ditekuk gitu loh, kayak biar ketarik gitu ya, kayak stretching gitu. Kita tarik, habis itu kita turunin buat relaksasi 2 kali. Sama yang terakhir kakinya diginiin gitu, dicengkram gitu istilahnya, di kakinya dicengkram 2 kali, dan itu nanti kita gantian di kaki sebelah kiri gitu. Jadi ini adalah cara-cara kita juga untuk stretching badan kita tanpa yang benar-benar harus gitu ya kayak sampai yoga apa segala macam, enggak. Tapi ini hopefully bisa menemukan zen kita biar kita bisa lebih relax gitu, karena merelaksasi otot. Ini menarik sih, aku juga baru tahu gitu ya, sampai aku cari di YouTube kayak gimana sih visualisasinya, karena baca buku ini tuh kayak apa sih maksudnya, ternyata ini kalau divisualisasikan gitu ya. Sama yang terakhir sebenarnya adalah apa ya, terakhir tuh suspension of anxiety gitu. Gimana kita sebenarnya menangguhkan kecemasan. Nah ini gambaran, coba deh aku lupa atas siapa sih dia tulisannya. Oke, nah sebenarnya kadang-kadang kita kan punya overthinking gitu ya. Kita punya overthinking, kita punya anxiety, kecemasan dan lain-lain. Nah teknik ini digunakan untuk menunda kekhawatiran kita, anxiety kita untuk dihadapi di lain waktu gitu. Jadi kita misalnya lagi anxiety sekarang nih,
Terus kita kayak mau menaruh anxiety kita itu nanti deh, overthinking nanti deh gitu, anxiety kita nanti deh. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih pas mau tidur kita lagi mikirin sesuatu gitu. Kita ngomong ke diri kita, oke, aku boleh ngekhawatirin itu. Ini lucu banget, aku ngotiknya sesuai kopas banget lagi ya, tapi intinya gini, aku boleh nggak apa-apa, aku ngekhawatirin ini, aku tahu, aku sadar, aku ngelakuinnya, tapi nggak sekarang ya overthinkingnya gitu. Aku jadwalin deh untuk overthinking ini tuh nanti, lucu ya sebenarnya ya. Kita jadwalin nanti deh overthinkingnya besok jam 10 pagi baru kita pikirin lagi. Kalau sebelum itu pokoknya aku nggak boleh ngabisin 1 detik pun untuk memikirkannya. Terus kita tidur gitu. Sebenarnya ini nggak sepenuhnya gampang ya teman-teman, tapi ini sebenarnya bisa dilatih gitu. Gimana kita menaruh jadwal anxiety kita di waktu yang di lain waktu gitu, karena tendensi kita ketika nanti kita menemukan di waktu itu kita udah nggak mau mikirin itu lagi sebenarnya gitu. Tendensi kita tuh sebenarnya seperti itu. Sama contoh kedua, bisa jadi juga teman-teman kalau emang kayak nggak bisa banget gitu ya menaruh itu di lain waktu, teman-teman bilang kita ngasih batas waktu limit berapa lama kita boleh overthinking gitu. Oke, nggak apa-apa khawatir sekarang, tapi aku cuman mau ngelakuin ini 5 menit, habis itu aku langsung tidur gitu. Jadi kita benar-benar 5 menit atau mungkin 30 detik atau berapapun waktu yang teman-teman mau habiskan untuk overthinking, tapi habis itu teman-teman harus tidur gitu, nggak boleh ngelanjutin overthinkingnya gitu. Dan terus ada pertanyaan juga nih di buku itu, what if sebenarnya keadaannya tuh emang serius dan perlu dan ternyata perasaan yang aku pikirkan tuh valid gitu, pikiran aku pikiran valid. Nah ini balik lagi ke pertanyaan sebenarnya, apakah kekhawatiran ini benar-benar sesungguhnya dan dapat aku atasi sekarang gitu. Contoh, kalau emang kayak misalnya teman-teman cuman cemas dan itu emang nggak bisa dilakuin sekarang, ya udah teman-teman bisa ngelakuin teknik itu. Tapi kalau emang teman-teman bertanya gitu ya, kekhawatiran itu apakah aku bisa atasi sekarang dengan pekerjaan yang aku lakukan, ya udah lakuin aja gitu, nggak pakai teknik ini gitu. Jadi kita justru yang harus ngereflek ke diri kita sebenarnya sejauh apa sih kekhawatiran itu tuh muncul, apakah emang hanya kekhawatiran belaka atau memang sebenarnya emang pekerjaan yang harus dituntaskan aja sebenarnya kayak gitu. Itu sih teman-teman, dan ini penutupnya adalah sebenarnya ini emang susah gitu ya dilakukan, tapi percayalah menemukan zen itu bisa dilatih, faktanya gitu. Dan ini enggak yang kayak ngelakuin ini terus langsung bisa, enggak, tapi benar-benar butuh latihan dan butuh proses gitu. Dan kalau emang butuh pendamping pun juga it's okay banget teman-teman untuk melatih ini gitu sih kalau yang aku baca. Terima kasih.